Pada kesempatan kali ini akan dibahas materi ketiga tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Mari lihat apa itu nilai dan norma. Nilai didefinisikan sebagai konsepsi, pemikiran, abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Sedangkan norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan masyarakat. Ada 5 jenis norma yang terkandung dalam konstitusi. 1. Norma hukum sebagai bagian dari esensi konstitusi itu sendiri yang merupakan hukum tertinggi suatu negara. 2. Norma agama. 3. Norma kesusilaan yang berhubungan dengan hati nurani manusia. 4. Norma kesopanan. Dan 5. Norma kebiasaan yang umumnya tidak tertulis secara resmi. Selanjutnya terkait dengan konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, dapat berupa dokumen tertulis seperti UUD atau tidak tertulis seperti kebiasaan dan konvensi. Fungsi konstitusi yaitu 1. Mengatur kekuasaan pemerintah. 2. Mengatur hubungan pemerintah dan rakyat. 3. Menentukan batasan. 4. Mengatur hukum, dan 5. Memberikan pedoman moral. Menurut Karl Loewenstein, seorang ahli hukum, juga ilmuwan politik asal Jerman, terdapat 3 nilai dalam konstitusi, yaitu nilai normatif di mana konstitusi berlaku sepenuhnya, dipatuhi, dan menjadi kenyataan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai nominal di mana konstitusi berlaku secara hukum, tetapi tidak dilaksanakan dengan benar atau hanya sebatas formalitas. Dan nilai semantik di mana konstitusi dijalankan, tetapi hanya sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan politik yang sudah ada. Konstitusi memuat materi tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Dalam UUD 1945, organisasi negara terbagi dalam trias politika, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sementara itu, urusan terkait hak-hak asasi manusia diatur secara khusus dalam pasal 28A sampai pasal 28J. Lain halnya dengan prosedur mengubah UUD. Secara teknis, UUD dapat diubah karena menyesuaikan dasar negara dan mengikuti perkembangan zaman. Perubahan tersebut diatur dalam pasal 37 UUD 1945. Lalu ada pula cita-cita rakyat dan ideologi negara. Rakyat menuntut adanya upaya dari dalam negeri untuk menjaga hukum yang berlaku, melindungi hak-hak setiap warga negara, dan membentuk pemerintahan yang adil serta demokratis sesuai dengan dasar negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sebelum reformasi terjadi, UUD 1945 dianggap memiliki sejumlah kelemahan yang mengarah pada gerbang penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya dapat dikaji pada masa pemerintahan Soeharto dengan model otoriter. Oleh karena itu, adanya tuntutan amandemen diharapkan bisa memperbaiki sistem demokrasi, memperkuat struktur negara, melindungi hak-hak masyarakat, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dan memberikan kepastian hukum. Dalam sejarahnya, pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terbagi menjadi 4 periode. 1. Periode berlakunya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. 2. Periode berlakunya Konstitusi RI 1949 pada tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950. 3. Periode berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959. 4. Periode pemberlakuan kembali UUD 1945 oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959. 5. Periode perubahan UUD 1945 pada kurun waktu tahun 1999 hingga 2002, yakni mengalami 4 kali perubahan, amandemen, yang menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Rincian amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen pertama dilaksanakan pada tahun 1999. Perubahan penting yang terjadi adalah pergeseran kewenangan dalam pembentukan undang-undang, yang semula berada di tangan Presiden, dialihkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, ditetapkan pula batas masa jabatan Presiden, yaitu maksimal 2 periode. Selanjutnya, amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000. Pada amandemen ini,
Diatur mengenai otonomi daerah untuk memperkuat sistem desentralisasi. Kemudian, dimuat pula jaminan mengenai hak asasi manusia, penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan, serta adanya pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Amandemen ketiga dilaksanakan pada tahun 2001. Beberapa hal penting dalam amandemen ini adalah diberlakukannya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat. Selain itu, dibentuk Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, dibentuk pula Dewan Perwakilan Daerah, serta ditetapkan mekanisme pemakzulan presiden. Terakhir, amandemen keempat berlangsung pada tahun 2002. Isinya mencakup penambahan pasal-pasal baru beserta aturan peralihan, serta penguatan sistem demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Dengan demikian, keempat amandemen ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat demokrasi, membatasi kekuasaan, serta menyempurnakan sistem ketatanegaraan di Indonesia.